Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Fikri Fantoni, NIM 2161210085. Saya akan menjelaskan istidlal dari tugas metodologi studi Islam. Ya, yang pertama itu ada al-istishab. Al-istishab ini adalah prinsip yang mengasumsikan kelanjutan status quo atau keadaan yang ada. Misalnya, dalam konteks hukum Islam, istishab digunakan dalam kasus-kasus seperti penentuan status seseorang yang hilang atau meninggal. Jika seseorang hilang dalam keadaan perjalanan dan tidak ada bukti atau kabar tentang kematiannya, hukum akan mengasumsikan bahwa dia masih hidup sampai ada bukti sebaliknya. Yang kedua ada al-masalih al-mursalah. Prinsip ini berkaitan dengan mencari kemaslahatan umum yang tidak secara langsung diatur dalam teks hukum Islam. Ini bisa mengacu pada kepentingan umum yang bisa diambil dari prinsip-prinsip dasar Islam untuk diaplikasikan dalam konteks kontemporer. Misalnya, meskipun Al-Quran atau hadis tidak secara spesifik membahas perlindungan lingkungan, konsep kemaslahatan umum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa menjaga lingkungan adalah penting dalam Islam karena memastikan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Yang ketiga ada al-istihsan. Al-istihsan ini adalah konsep analogi dalam hukum Islam di mana keadilan atau kemaslahatan diperhatikan dalam membuat keputusan hukum. Ini melibatkan menetapkan keputusan hukum berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan yang lebih besar daripada menerapkan aturan yang ada secara harfiah. Contohnya itu dalam kasus-kasus di mana hukum syariah mungkin terasa kaku atau tidak sesuai dengan kondisi zaman modern. Prinsip istihsan memungkinkan untuk interpretasi ulama untuk menetapkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks saat ini. Yang keempat ada qaul al-sahabi. Jadi qaul as-sahabi pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang seringkali dianggap sebagai otoritas kedua setelah Al-Quran dan hadis dalam Islam. Pendapat para sahabat digunakan sebagai sumber hukum yang penting karena mereka adalah orang-orang yang langsung berinteraksi dengan Nabi dan memahami ajaran Islam secara langsung. Contohnya ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang suatu masalah, pendapat sahabat dapat menjadi panduan untuk menetapkan hukum. Berlima yaitu Sa'd al-Jazarai. Sa'd al-Jazarai ini adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada pencegahan segala bentuk kemungkaran atau pelanggaran hukum dengan cara menghindari atau melarang segala sesuatu yang dapat membawa kepada kemungkaran tersebut. Contohnya adalah larangan terhadap minuman beralkohol. Tidak hanya minuman itu sendiri tetapi juga segala sesuatu yang terkait dengannya seperti produksi, penjualan, dan konsumsinya. Yang keenam ada dilalah al-iqtiran. Ini adalah prinsip interpretasi hukum Islam yang didasarkan pada indikasi atau implikasi yang jelas dari teks hukum, meskipun tidak ada pernyataan langsung yang mengatur masalah tersebut. Contohnya, larangan makan daging babi dalam Islam diambil dari larangan yang jelas dalam Al-Quran, meskipun tidak ada pernyataan langsung yang melarangnya.
Yang ketujuh ada dilalah al-ilham. Prinsip ini mengacu pada dalil-dalil hukum Islam yang diperoleh melalui ilham atau inspirasi. Ini terutama relevan dalam masalah-masalah yang tidak memiliki referensi langsung dalam Al-Quran atau hadis, di mana para ulama dapat menerima inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan hukum. Contohnya adalah dalam menentukan awal bulan Ramadan berdasarkan pengamatan bulan atau hilal, di mana para ulama dapat menerima ilham untuk menetapkan keputusan tertentu. Yang kedelapan adalah ru'ya al-nabi. Ru'ya al-nabi mengacu pada tindakan atau keputusan berdasarkan mimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, mimpi Nabi dianggap sebagai wahyu yang berarti dan memiliki otoritas dalam menetapkan hukum atau tindakan tertentu. Contohnya adalah perintah untuk menunaikan ibadah haji berdasarkan mimpi Nabi SAW. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu syar'u man qablana. Ini adalah prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa kita harus mengikuti hukum yang telah diberlakukan oleh umat sebelum kita. Selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ini berarti bahwa kita dapat mengadopsi praktik-praktik hukum yang sudah ada dalam masyarakat sebelumnya, asalkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, melanjutkan tradisi sholat 5 waktu seperti yang dilakukan umat sebelum kita. Ya, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.